Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Anda sudah diterima di SMA Negeri 1 Kadugede. Sekolah kita, sekolah yang berbudaya lingkungan, sekolah berprestasi. Anda sudah mengalahkan beberapa orang yang ingin ke SMA Negeri 1 Kadugede. Selamat belajar di SMA Negeri 1 Kadugede. Mari kita berprestasi di SMA Negeri 1 Kadugede. Perkenalkan, saya Dr. Randa Lela Susilawati, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai budaya literasi dan literasi digital di masa pandemi. Sebelum saya lanjutkan paparan ini, saya akan membacakan surat Al-Alaq pada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil khalaq. Alamal insana ma'lam ya'lam. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul Adzim. Maha besar Allah, maha benar Allah maksud saya dengan segala firman-Nya. Pada surat ini dijelaskan bahwa membaca merupakan suatu kewajiban. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu berarti itu sebuah ibadah, merupakan suatu ibadah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Kemuliaannya, keagungannya, kerahmanannya, dan kerahimannya sampaikan kepada kita melalui bacaan yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Berarti semua pembelajaran yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita melalui pena, melalui tulisan, melalui kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti melalui tulisan itu kita akan mengetahui segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jelaslah bahwa membaca itu merupakan suatu kewajiban, suatu ibadah. Dengan membaca, kita akan mengetahui segala ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka akan ditingkatkan derajat kehidupannya. Baiklah, kita lanjutkan pada paparan yaitu budaya literasi dan literasi digital di masa pandemi. Apa hubungannya dengan surat Al-Iqra tadi? Itu berarti jelas bahwa kita sebagai umat manusia maksud saya khususnya Muslim, itu sudah jelas bahwa membaca itu merupakan suatu ibadah. Membaca itu surat kalam Allah itu ada yang berupa kalamullah dan ada juga yang berupa kauniyah, kaumullah dan kauniyah. Kaumullah jelas tertulis dalam Al-Quran, kita mempelajarinya.
kaunia tertulis dalam alam semesta. Jadi, paparan ini, literasi, budaya literasi, dan literasi digital di masa pandemi merupakan bagian dari kaunia. Baik, mengapa saya mengambil, mengambil paparan mengenai budaya literasi dan literasi digital di masa pandemi? Karena sekarang kita sedang masa pandemi. Jadi tetap pada masa pandemi, kewajiban belajar, kewajiban membaca, ibadah melalui membaca itu harus terlaksana, harus dilanjutkan. Jangan sampai terhenti. Baik, tadi ada istilah literasi. Literasi itu apa? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada perangkat dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jelas ya bahwa berliterasi itu mendorong keterampilan berbahasa, keterampilan membaca, keterampilan menulis, berbicara, menghitung atau numeralia, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu. Jelas bahwa setiap manusia, setiap individu mempunyai tingkat keahlian memecahkan masalah yang berbeda. Nah, hal tersebut dapat menjadi terampil melalui apa? Melalui literasi, ya, melalui kemampuan berbahasa. Baik, kita lanjutkan. Ada definisi literasi yang lain. Literasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kecakapan literasi membangun kecakapan hidup yang meningkatkan ketahanan peserta didik untuk melalui masa pandemi. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan literasi digital. Jadi tetap bahwa tadi sudah saya sampaikan, pada masa pandemik pun membaca, belajar, berliterasi itu jangan terhenti. Dengan literasi, dengan budaya Anda membiasakan membaca, Anda mampu memilih informasi, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Itu akan meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan ketahanan Anda sebagai peserta didik untuk melalui pada masa pandemik ini. Gas ya. Jadi kita lanjutkan pada istilah budaya. Budaya adalah susunan perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi dan ditularkan oleh anggota masyarakat tertentu. Jadi budaya itu budidaya, hasil budaya, hasil perilaku manusia yang dipelajari, tidak semata-mata tanpa dipelajari. Ya, hasil perilaku berarti hasil dari suatu proses budaya menjadi kebiasaan. Jadi membaca, berliterasi itu harus merupakan suatu kebiasaan. Jadi mulai sekarang Anda bertindak, jangan sampai tidak melakukan tindakan nanti tertinggal informasi, ya, tertinggal belajar. Baik, nah tujuan literasi itu apa sih? Mengapa harus berliterasi? Satu, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Di pengetahuan meningkat, ya. Dua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan dari informasi yang dibaca. Jadi wawasan lebih banyak sehingga pada saat mengambil keputusan itu akan lebih cepat, lebih mudah mengambil keputusan. Jelaslah pada masa pandemi ini menuntut kita berliterasi secara digital atau melakukan literasi digital, ya. Nah, literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Jadi mau tidak mau Anda harus berliterasi digital karena
kita belajar tidak tatap muka, ya, tidak tatap muka, jadi melalui online, ya. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Nah, dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, ya, kemampuan menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Jadi Anda sebagai pelajar, Anda sebagai pengguna literasi digital. Jadi harus bijak, ya, harus bijaksana sehingga dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Jelas, ya? Nah, dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi 2021 nih, buku itu ditulis karya Depri Suhendi dan maksud saya, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi Anda harus mampu, harus cakap, ya, merupakan suatu keterampilan. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, serta sesuai dengan kegunaannya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan tadi: menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya secara bijak. Jelas, ya? Nah, supaya Anda bijak memanfaatkan atau berliterasi digital, Anda harus mengetahui prinsipnya, ya, prinsip literasi digital. Nah, menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital di tahun 2018, beliau menulis literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu 1. Pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. Jadi harus memahami informasi itu. Jangan asal baca di-share lagi, gitu, ya. Harus dipahami dulu. Implisit arti yang tertulis dalam tulisan, dalam teks tersebut. Eksplisit isinya, maknanya, gitu, ya. Isinya, maknanya, mungkin bergaya bahasa, mungkin bermakna konotasi atau apa, ya, itu jadi harus dipahami dulu. 2. Saling ketergantungan. Jadi artinya antara media yang satu dengan yang lainnya bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu yang lainnya. Misalnya Anda berliterasi digital mencari informasi dari YouTube. Nah, ini kurang apa lengkap. Anda dapat melengkapinya dari informasi pada teks buku. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran melalui YouTube misalnya, ya. Nah, mengenai misalnya teks teks prosedur misalnya, ya. Kurang lengkap nih. Mengapa pada literasi digital kurang lengkap? Mengapa? Karena terbatas waktu, terbatas wadah media, ya. Karena itu lengkapi dengan buku pelajaran, membaca pada literatur yang lain, ya, lebih lengkap, lebih detail, gitu kan, ya. Nah, pada buku. Nah, baik, faktor yang ketiga itu faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh berbagi serta menerima informasi. Jadi informasi itu dapat dibagikan. Ya, Anda misalnya menulis dapat dibagikan melalui literasi digital. Ya, sehingga akan awet, akan lama, akan bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi tidak hilang. Kemudian 4, kurasi. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Nah, Anda dapat mengakses informasi itu, mendownloadnya, mungkin merekamnya, nanti dapat Anda pelajari di lain hari misalnya, ya. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Jadi bekerja sama merekam informasi,
mengakses informasi dengan berkolaborasi, berkooperatif, nanti dijadikan lagi informasi yang baru berupa informasi digital atau literasi digital atau juga berupa literasi secara teks atau bacaan. Nah itu ya, jadi berkurasi. Jelas ya? Nah, baik, apa sih manfaat literasi digital? Ya, dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada masa pandemi COVID-19, ini karya Eli Sumiati dan Wijar Nako, gitu ya. Literasi digital itu bermanfaat, satu, kegiatan mencari dan memahami dapat menambah wawasan individu. Ya, menambah wawasan. Dua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Tiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Empat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Verbal itu hubungan antar person, ya, hubungan antar person. Seperti saya dengan Anda ini hubungan verbal, tapi secara online, jelas ya, gitu. 5. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. 6. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Nah, namun tetap literasi digital ini memiliki tantangan, Apa yang harus kita hadapi nih, ya? Bagaimana menyikapinya, ya. Satu, ini tantangannya bahwa arus informasi itu banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jadi Anda harus mampu memilih, ya. Dua, konten negatifnya, ternyata banyak konten negatif ada. Maksud saya konten negatif ya pada literasi digital. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan pada era literasi digital ini. Contoh konten pornografi, isu sara dan lain sebagainya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi, harus dibarengi dengan literasi digital. Jelas ya? Gitu. Baik, nah sekarang mengapa sih harus mempelajari literasi digital? Nah, Anda dapat menerapkannya ya, literasi ini di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, Anda dapat menerapkannya berkomunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, ya. Dua, mengirim tugas melalui atau lewat email, gitu kan. Pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi atau web, ya. Kemudian mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Nah, itu jadi dapat diterapkan di sekolah, ya, dalam lingkungan sekolah belajar, proses belajar mengajar. Kemudian dapat diterapkan juga di rumah, melakukan penelusuran lewat browser, ya. Kemudian mendengarkan musik dari layanan streaming yang resmi. Nah, apalagi pada masa COVID ini, Anda dapat mendengarkan musik yang dapat meredam emosi, yang dapat meningkatkan daya imun Anda, yang menenangkan jiwa, gitu kan, ya, merilekkan pikiran, memberi semangat, gitu ya. Nah, itu. Nah, sambil belajar, sambil mendengarkan musik, ya, yang memberikan semangat itu. Melihat tutorial memasak dari internet. Nah, ini yang memasak dari internet karena Anda lebih banyak di rumah misalnya selain belajar. Nah, memasak hasilnya enak ternyata, hasil masakan Anda dicicipi, ya, ternyata enak. Nah, dapat dijual kembali itu. Nah, melalui apa? Melalui literasi digital juga, melalui penjualan atau secara online juga, ya, bisa. Jadi menguntungkan, ya. Kemudian 4, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Ini dapat dikerjakan di rumah, ya, tugas sekolah itu. Juga dapat diterapkan di lingkungan masyarakat nih. Masyarakat dapat menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, ya. Nah, itu
menggunakan media sosial untuk sarana promosi atau penjualan seperti Anda tadi. Dan sebagai anggota masyarakat di rumah, ya itu dapat menjual hasil karya Anda setelah membaca tayangan dari internet. Anda mempraktekkannya, ya, prakarya Anda, hasil karya Anda dijual kembali. Kemudian memakai aplikasi meeting untuk rapat RT misalnya. Di sekolah dapat juga dijadikan kegiatan meeting atau Zoom meeting, ya, untuk kegiatan OSIS itu. Silakan OSIS melakukan kegiatan walaupun dalam masa pandemi, tapi tetap harus dilakukan, ya, sesuai protokol kesehatan atau melalui online, ya. Jadi berkarya di rumah, jelas ya. Juga menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel, yang tepat sesuai dengan manfaat, sesuai dengan kegunaannya. Jangan sampai grup media sosial Anda itu menjadi penyebab perselisihan misalnya, penyebab perbedaan pendapat sehingga menimbulkan masalah. Justru sebaliknya, setelah Anda memahami literasi digital ini, Anda harus lebih dewasa, lebih bijaksana menggunakan literasi digital sesuai dengan kegunaan, sesuai dengan manfaatnya, ya. Jelas ya? Baik, berdasarkan paparan tadi, ya, saya simpulkan bahwa budaya literasi merupakan hasil perilaku, kebiasaan individu atau masyarakat membaca, menulis, berbicara, memecahkan masalah. Nah, dapat memecahkan masalah untuk mempertahankan hidup, baik bukan di masa pandemi, sekarang atau nanti setelah masa pandemi itu, dengan tindakan, dengan budaya membaca, ya. Bacaan itu dapat berupa teks buku, dapat mungkin juga berupa film, video, tayangan, konten, ya, pada literasi digital atau digital, ya. Itu. Anda memiliki kemampuan berliterasi digital, maka wawasan Anda meningkat, kedewasaan Anda mentransfer informasi bertambah, Anda dapat memecahkan segala masalah dengan wawasan yang Anda miliki, kita miliki melalui berliterasi digital, sehingga kualitas hidup Anda meningkat, kualitas hidup kita meningkat, pengetahuan kita meningkat. Dengan berliterasi digital berarti kita menjalankan ibadah, berikro, membaca, ya, membaca dengan wawasan yang luas, maka insya Allah tingkat kehidupan Anda terjamin. Maka kualitas Anda, hidup Anda maksud saya, meningkat, dijamin, ya, sesuai dengan janji Allah. Jelas ya? Itulah paparan saya mengenai budaya literasi dan literasi digital, ya, di masa pandemi. Semoga bermanfaat dan menambah semangat Anda untuk lebih giat berliterasi dan menjadikan Anda siswa SMA Negeri 1 Kadugede eksis berprestasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.